warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran seperti hari-hari biasanya. Setiap hari selalu nonton vlog saya, diberikan kekuatan dan tidak pernah takut lagi galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas, ternyata banyak sekali yang belum paham apa itu pinjol multifinance atau multiguna. Di vlog sebelumnya saya pernah menjelaskan juga ada beberapa pinjol yang bukan P2P lending, dan banyak yang bertanya, tolong Mbak jelasin pinjol multifinance itu seperti apa. Nah, saya akan bahas secara detail, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya di vlog saya ya banyak yang bertanya ya, Mbak, apa itu pinjol multiguna, apa itu pinjol multifinance, kok tidak sama dengan pinjol-pinjol yang selama ini kami gunakan, kok tidak termasuk dalam daftar pinjol P2P lending, ini apa perbedaannya? Tolong Mbak jelaskan sejelas-jelasnya karena saya ada galbay di pinjol multiguna ini atau pinjol multifinance. Nah, di sini saya ada catatkan ya, saya bagi-bagi ya, karena kalau saya jelaskan semuanya waktunya terlalu panjang. Nanti kita akan jelaskan di season berikutnya ya. Jadi di sini yang mau saya angkat itu adalah hanya Akulaku Kredivo HC. Itu adalah pinjol multifinance atau multiguna, bukan pinjol P2P lending. Nah, kebanyakan orang-orang yang memakai pinjol-pinjol ini merasa mereka di bawah naungan API atau masih sesuai dengan peraturan OJK tentang bunga yang hanya 0,3% per hari. Sementara kenyataannya di lapangan mereka mendapatkan pinjol ini terlalu besar bunganya, ada DC lapangannya, bahkan tidak sesuai dengan peraturan OJK ketika menagih. Apakah ini boleh? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan pinjol Akulaku. Sejauh ini Akulaku itu tidak sebar data keluar kondar sejauh ini ya. Kalau kalian masih bisa dihubungin, hanya DC-nya pasti akan datang ke tempat kalian. Itu pasti ya. Nah, kita baca sedikit dari plafonnya Akulaku ya. Pertama, tentang SLIK OJK. Mengapa pelapor yang tertera di SLIK saya bukan berasal dari Akulaku, namun disebutkan bahwa riwayat tagihan tersebut berasal dari Akulaku. Akulaku bekerja sama dengan beberapa bank seperti BNC, Sinhan, OCBC, Ganesha, CTBC, dan Permata. Apabila keterangan pelapor SLIK Anda tertera salah satu bank yang sudah disebutkan, maka terdapat kemungkinan bahwa bank tersebut mewakili tagihan yang dimiliki di Akulaku. Jika nama yang tertera bukan dari bank yang sudah disebutkan keterangan pelapor, maka dapat dipastikan bahwa tagihan tersebut bukan tagihan Akulaku. Nih ya, kalau kalian lihat di cek SLIK kalian ada nama bank-bank ini, berarti itu bisa jadi adalah dari Akulaku. Kemudian kita lanjut lagi ya tentang penagihan. Banyak sekali yang bertanya bagaimana cara mengajukan keringanan untuk bayar dendanya atau bayar pokoknya saja. Di sini sudah ada ya apa saja syaratnya. Saat ini kami menawarkan keringanan diskon denda yang akan memotong denda, namun tidak akan memotong tagihan pokok yang Anda miliki. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan pengajuan keringanan denda, yaitu keringanan atau diskon denda dapat diajukan setelah melewati jatuh tempo dan tagihan Anda telah dikenakan denda. Artinya kita harus galbay dulu baru bisa pengajuan diskon. Yang kedua, jika nantinya pengajuan keringanan disetujui, maka Anda harus membayar nominal tagihan yang sudah diringankan secara sekaligus pada saat itu juga. Artinya tidak bisa dicicil apabila keringanan diskon sudah diberikan. Cuman syaratnya itu adalah jika Anda tertarik dengan pengajuan keringanan diskon denda, silakan perhatikan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan seperti surat PHK. Nah, buat kalian yang di PHK bisa sekali mengajukan keringanan ya, tapi harus dibayar lunas. Kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, surat kematian untuk pemilik akun yang sudah meninggal dunia, surat keterangan sakit keras dari rumah sakit, dan lain sebagainya. Anda dapat menghubungi CS Akulaku melalui live chat atau call center nomor 1500920 agar tim kami dapat membantu Anda.
Nah itu teman-teman ya, untuk yang kena PHK bisa mengajukan keringanan. Tetapi kalau dia minta ini itu dan segala macamnya udah tinggalkan aja dulu, galbaikan aja dulu sampai nanti kalian bisa membayarkannya. Tapi kalau seandainya kalian mendapatkan dana PHK, kalian duluankanlah yang aku laku ini. Karena apa? Kita lihat bunganya. Nah ini ada dana cicil, aku laku dana cicil. Nih, berapa denda tagihan dana cicil yang harus dibayarkan? Ini kami informasi untuk denda tagihan dana cicil akan dikenakan mulai dari hari pertama keterlambatan pembayaran dengan nilai 0,5% setiap harinya. Lanjut lagi, di sini ada biaya-biayanya. Kami informasikan dana cicil tagihan tercetak sebelum tanggal 10 Juni 2022 akan dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut. Terlambat 5-30 hari dikenakan denda 50.000, terlambat lebih dari 90 hari dikenakan denda 450.000. Itu denda beda dengan bunga. Ya, bunganya ada berjalan per hari sebesar 3% satu harinya. Jadi teman-teman ya, jadi kenapa kan harus menghindari untuk pinjol-pinjol multifinance ini, karena dia bunganya tidak sama dengan P2P lending. Kemudian lanjut lagi yang kedua yaitu dari Kredivo. Kredivo sejauh ini adalah multifinance sejak tahun 2023, tepatnya tanggal 16 Maret 2023 dengan surat keputusan nomor 96/NB.02 tahun 2023. Berarti dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berarti Kredivo masih tergolong P2P lending. Tetapi semenjak tahun 2023 Kredivo sudah beralih menjadi multifinance dan anak dari turunan Kredivo itu sendiri adalah Kreditfast yang masih menjadi anggota P2P lending, dan sejauh ini Kreditfast tidak ada di lapangannya sekalipun kalian galbaikan. Kalau misalnya kalian punya galbay di Kredivo dan punya galbay di Kreditfast, biasanya yang Kreditfastnya tidak datangin hanya Kredivonya saja, walaupun mereka satu perusahaan tapi mereka punya dua departemen yang berbeda. Ya, sejauh ini Kredivo dan aku laku pasti masuk ke dalam slik OJK. Kalau untuk sebar data, sejauh ini Kredivo belum begitu banyak sebar data, tetapi DC-nya jamin pasti akan datang dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Makanya saya bilang hindari pinjol-pinjol multifinance seperti ini yang bukan di bawah naungan AFPI, tetapi di bawah naungan dari APPI, yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Oke, kita cari tahu dulu untuk bunga pada Kredivo ini teman-teman ya. Nah, kita lihat di akunnya Kredivo di sini apa yang terjadi jika saya tidak membayar tagihan saya. Apabila kamu tidak membayar tagihan kamu pada tanggal jatuh tempo, akun kamu akan terblokir hingga kamu melunasi. Kamu akan terus mendapat pengingat untuk membayar tagihan sebelum terbayarkan. Kamu juga akan dikenakan tambahan biaya bunga 4% efektif untuk transaksi tenor cicilan atau biaya bunga 4% flat untuk tenor untuk transaksi tenor 1 bulan dan biaya keterlambatan 6% per bulan dari jumlah tagihan yang melewati jatuh tempo. Ya, jadi ini flat 1 bulan ya teman-teman ya, tapi biayanya besar sekali. Kalau tadi aku laku dia harian, tapi kalau untuk Kredivo dia bulanan. Untuk biaya bunga sendiri, bunga tadi beda dengan denda ya teman-teman ya. Kita lihat transaksi Kredivo yang kamu lakukan akan dikenakan bunga dan biaya layanan sesuai dengan akun kamu. Nah, bener kan ya? Tadi ada denda, perhitungan dendanya, sekarang perhitungan bunganya. Kalau akun starter, akun pemula itu bunganya 0%, biaya layanannya 1% minimum 1.000. Akun basic ini biasanya penggunanya 1-3 bulan, yaitu biaya layanannya 1%, minimal 1.000 untuk pembayaran tenor 1 bulan. Biaya layanannya 9% untuk pembayaran tenor cicilan 3 bulan. Khusus untuk transaksi pinjaman tunai, bunga pinjaman 4% per bulan dan biaya administrasi 6%. Ini khusus untuk pinjaman tunai yang sering kita gunakan. Nah, kalau akun premium ataupun premium plus biasanya di atas dari 3 bulan, kita lihat bunga 0% untuk tenor cicilan 3 bulan dengan bunga mulai dari 1,99% sampai 3,99% untuk tenor cicilan 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai 2 tahun.
Biaya layanan 1% minimal 1.000 untuk pembayaran tenor 1 bulan dan 3 bulan untuk tenor cicilan 3 bulan. Khusus untuk transaksi pinjaman tunai, bunga pinjaman mulai dari 1,99% sampai 2,99% per bulan dengan biaya administrasi 6%. Jadi tetap teman-teman ya, tetap ada biaya administrasi 6% yang besar ini, belum lagi ditambahkan pajak dan biaya-biaya lainnya. Lebih-lebih lagi di Aku Laku, tadi kita ada baca untuk keringanan bayar. Nah, berbeda dengan Kredivo. Di Kredivo sangat sulit sekali untuk mengajukan keringanan bayar. Hal ini sudah banyak sekali dituang di media konsumen, di mana tempat orang selalu mengadu bahwa sulitnya untuk mendapatkan keringanan dari Kredivo. Nah, di media konsumen, di media konsumen ini banyak sekali yang mengeluh susahnya mendapatkan keringanan di Kredivo. Rata-rata jawaban dari admin dari Kredivo itu sendiri karena tidak memenuhi persyaratan atau kriteria dari Kredivo. Tetapi kalau kita cari dari Kredivonya sendiri, itu tidak dimunculkan bagaimana kriteria ataupun orang yang bisa mendapatkan keringanan dari Kredivo ini sendiri. Nah, coba ada teman-teman semuanya ya, siapa yang sudah pernah berhasil untuk mendapatkan keringanan dari Kredivo? Karena rata-rata hampir semuanya ditolak. Oke, lanjut lagi ke Home Credit, teman-teman ya. Home Credit hampir sama dengan Aku Laku dan Kredivo. Home Credit juga adalah perusahaan pembiayaan sejak tahun 2016. Nah, Home Credit sendiri banyak bekerja sama dengan platform-platform pembelanjaan. Salah satunya itu adalah Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli, serta banyak lagi seperti Traveloka dan juga Tiket.com. Itu banyak sekali untuk cicilan dari Home Credit. Home Credit sendiri dia masuk ke dalam SLIK OJK dan DC-nya pasti akan datang ke tempat kalian walaupun kalian berada di pelosok. Beda dengan Aku Laku itu dia di pelosok itu tetap datang, tapi hanya sekali saja informasinya teman-temannya untuk memberitahukan bahwa saya sudah datang dan saya ada DC lapangannya di daerah kalian. Beda dengan Home Credit sendiri bisa berkali-kali datang ke tempat kalian sekalipun pelosok. Kalau ada yang bertanya 300.000 apakah DC-nya akan datang? Jawabannya iya. Nah, kita lihat untuk dendanya teman-teman ya, berlaku 22 Agustus 2023. Di 5 hari keterlambatan tuh 75.000, terus 150 hari keterlambatan 1.075.000, 30 hari keterlambatan 1 bulan 75.000 tambah 150.000, 225.000. Itu belum termasuk dari bunga-bunganya teman-teman ya. Ini baru denda saja. Seperti ini Home Credit Pay Letter, 5 hari keterlambatan 10.000, 90 hari keterlambatan 90.000, itu baru tambah bunga, belum lagi biaya dan pajak-pajaknya. Gitu teman-teman ya. Home Credit bunganya lebih tinggi daripada yang lainnya seperti Aku Laku atau Kredivo. Home Credit sendiri adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar sebesar 9,3 triliun. Nah, buat kalian semuanya, hindari pinjol-pinjol ini ya teman-teman ya. Kalau pendapatan kalian sedikit dan kalian terpepet membutuhkan uang, jangan gunakan pinjol-pinjol di bawah naungan multi finance. Teman-teman ya, untuk pinjol-pinjol di bawah multi finance yang saya harapkan kalian hindari agar nantinya ketika kalian tidak mampu untuk membayar, kalian bisa galbaikan tanpa harus was-was. Simpan segala peraturan yang menyatakan bahwa segala hukum tentang perhutang-hutangan itu adalah jatuhnya perdata. Jadi kalaupun kalian datang DC lapangannya sekalipun mengancam ini, kalian punya wawasan bahwa yang namanya hukum untuk perhutang-hutangan jatuhnya adalah perdata. Nah, itu dia pembahasan untuk ketiga pinjol yang termasuk dalam multi finance. Semoga kalian sekarang sudah lebih paham lagi dan menghindari pinjol-pinjol yang bunganya besar dengan tenor kecil, dan kalian lebih kuat mental lagi dan semangat lagi untuk galbay ketika kalian tahu bahwa pinjol yang kalian galbaikan saat ini adalah pinjol multi finance. Tetap perbaiki diri, tetap semangat, dan bekerjalah sebaik-baiknya agar hidup kalian lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya.